Cuacanya zen nih. Bawa harim kayaknya enak nih jadi. Antum kapan nikahnya istrinya? Wahid masih, tapi gimana ya? Ada kalam fadhi ngobrolin poligami lagi. Kan pembahasan yang kemarin udah kita bahas itu. Tapi masalahnya gini loh saya. Kita di masyarakat tuh di info seperti ini, Islam tuh kayak nggak memuliakan wanita karena iya karena Nabi itu menikah lebih dari satu. Oh iya, Nabi 9, 12 ya? 9 atau 12? 12 kan, terus yang tersisa 9 ya? Masya Allah. Itu gimana cara menyikapi muskilah kayak gitu tuh? Islamnya gimana sih kok nggak memperhatikan perasaan perempuan ya? Iya gitu. Sudut pandangnya itu di sini, ya agama itu kan nggak dilihat dari perasaan. Kalau benar-benar sesuatu kebenaran itu dihitung dari suatu perasaan, masing-masing orang punya perasaan. Perasaan orang beda-beda kan, dari hati, apalagi hatinya apa ya, muter balik ya. Masa kalau standar suatu kebenaran dihitung dari perasaan, kebenaran banyak jadinya nanti, nggak ada standar. Itu kalau pakai perasaan ya. Terus kedua, orang melihat itu kok Nabi dalam Islam kok malah nikahnya lebih dari satu. Nabi itu nggak nikah kecuali memang di situ ada maslahatnya. Ini juga yang perlu dikasih kebijakan nih daripada ikhwan-ikhwan kaum muslimin nih. Gimana tuh? Nikah poligami kok cuman pengen buat seneng-seneng aja. Lah bukannya nikah untuk seneng-seneng, untuk emang itu diantara salah satu apa ya faedah dari nikah ya. Tapi lihat pokok utamanya ibadah. Masalahnya di sini Nabi SAW itu nggak nikah poligami setelah wafatnya Khadijah. Khadijah itu loh jadi istri Nabi berapa puluh tahun? Berpuluh-puluh tahun. Nah, sekian puluh tahun jadi istri Nabi. Nabi gak pernah mendoakan Khadijah. Karena Khadijah sudah dalam kategori usia sudah nggak muda dibandingkan Nabi yang ketika itu menikah masih usia 25 tahun, masih muda, masih panas-panasnya kan. Nah, sampai akhirnya Allah memerintahkan untuk nikah lagi, dan itu sepeninggal Khadijah. Maksudnya apakah kita baru boleh mendua setelah meninggalnya istri pertama? Ya enggak. Cuman intinya adalah kategori orang menikah poligami itu tetap standarnya itu tetap harus ibadah. Bukan senang-senang doang. Ya sekarang kita mau sholat buat senang-senang doang, nggak nyambung. Ya bukankah nikah itu buat senang-senang? Iya, itu diantara hikmahnya kita boleh senang dengan yang halal, tapi tetap standarnya jangan lupa di situ ada ibadah, di situ ada maslahat, ada mafsadatnya juga. Lawang kita mau jalan-jalan ke Bedugul kayak gini aja harus mempertimbangkan kan, ada manfaatnya atau enggak. Kalau ternyata ada mafsadatnya enggak, kita enggak boleh jalan-jalan ke Bedugul, cuma senang-senang doang. Nah tadi mengenai Khadijah itu kan ini ada muskilah juga nih, tapi di kalangan mak-mak ya. Tapi ini masalahnya adalah ketika misalnya Rasulullah menikahi Khadijah menikah lagi setelah Khadijah meninggal atau wafat, tentu para sahabat akan ngikutin itu gimana tuh cara mengkombinasikannya? Sahabat ngikutin agamanya, bukan ngikutin harus menikah poligami untuk istri yang kedua atau setelah meninggalnya istri pertama. Itu buktinya. Kalau seandainya Nabi itu baru mendoakan karena istri pertamanya baru setelah meninggal, ya pasti sahabatnya ngikutin lah. Tapi masalahnya standar yang kita gunakan di sini adalah poligami itu syariat. Artinya harus ada maslahat di sana gitu. Maslahat di situ, ada pertimbangan di situ, dan Nabi itu tidaklah poligami kecuali karena diperintah syariat. Kalau nggak ada perintah enggak, itu lo puluhan tahun gitu loh. Karena saking cintanya sama Khadijah ya. Iya, jadi bukan perasaan, bukan maslahat. Jadi bagaimana dong Islam kok malah memerintahkan poligami, nggak memperhatikan perasaan cewek sih gitu loh. Nah itu lagi standarnya tadi bukan perasaan tapi maslahat. Sekarang kita tahu. Akhwat itu jumlahnya sangat banyak dibandingkan ikhwan. Sekarang banyak banget lah. Banyak banget. Enggak cuman ya, kalau dulu kan zaman dulu kan laki-laki pada apa istilahnya perang dan sebagainya. Sekarang nggak usah perang aja, laki-laki angka kematiannya lebih banyak. Kemudian angka kelahirannya lebih kecil. Iya, betul. Sekarang, ketika banyak akhwat muslimah yang menjaga kehormatannya, mengharapkan suami yang bisa menjaga kehormatannya, tapi suaminya sudah habis semua, sudah sholat semua. Masa iya dia egois? Maksudnya saya nggak mau berbagi suami saya dengan istri, ya itu tentunya berat ya. Berarti di sini ada pesan tersembunyi bahwa hai muslimah, ini loh laki-laki sedikit kalian berbagilah gitu ya. Iya, ada seperti itu sebenarnya. Lalu bagaimana dengan apakah laki-lakinya belum siap dan sebagainya? Suami saya belum siap, tapi kok sudah membicarakan poligami dan sebagainya. Yang tahu standar suami tadi sudah siap atau belum ya suaminya dong, masa istrinya. Ya kan? Terus untuk para suami kalau memang belum siap ya sadar dirilah. Sadar diri. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan selain yang berat.